Jumpa kembali di channel YouTube saya Nano TV. Kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang IP cam ya. Jadi IP cam ini kasusnya adalah lupa dengan passwordnya. Jadi ketika diganti modem biasanya dia akan tidak langsung connect. Perlu untuk dilakukan connecting kembali ya. Nah kebetulan kasus kali ini nih dia lupa passwordnya ya kan. Jadi ketika kita add di sini harus kasih nama bebas ya, misalnya CCTV depan. Nah, passwordnya biasanya kan admin. Ini sudah dirubah oleh admin ya, admin sudah dirubah oleh ownernya. Maka tampilan di sini tetap offline gitu ya kan. Kita coba misalkan admin 123 juga dirubah. Nah, kasus ini sering gitu loh. Karena standar untuk penggunaan password untuk IP cam ini tidak boleh sama dengan nama username gitu loh. Jadi maka penggunaan password baru itu selalu macam-macam ya, terkadang teknisi itu. Nah, dari situlah suatu ketika akan terjadi kesalahan yang sifatnya human error ya, lupa. Tetap offline di sini. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, langsung saja kita delete dulu. Nah, ini CCTV IP cam-nya. Ini tipe DS2CD 2086 G2i ya. Nah, di tombol ini kalian buka saja, ada skrupnya, dia kunci L, ada bawaannya. Lalu kalian tekan di sini ada tombol reset ya, ada tombol reset. Nah, di sini ada notnya, tekan sampai 5 detik atau 10 detik boleh, 20 detik boleh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke. Nah, apa sih sebentar. Nah, kemudian setelah di reset, cabut saja powernya, lalu hidupkan kembali. Oke, setelah teman-teman melakukan restart CCTV IP cam-nya, kita akan beralih ke dalam menu ini ya, menu aplikasi Hikvision IFMS 4200. Nah, cuma untuk melakukan reset kembali username password yang lupa untuk IP cam itu harus menggunakan laptop. Tidak bisa menggunakan aplikasi dari bawaan laptop itu, bawaan dari TV itu. Nah, kemudian teman-teman buka aplikasi SADP tool-nya, karena kita harus masuk ke SADP tool. Saya sudah buka SADP tool. Langsung kita beralih ke SADP tool ya, teman-teman. Akan keluar IP yang default ya, yang sudah kita sudah kita reset tadi. Nah, seperti ini tampilannya, namun statusnya adalah inaktif. Jadi dia mesti harus diaktifasi kembali ya kalau sudah dipencet reset tersebut. Nah, cara mengaktifasinya cukup mudah, centang saja di bagian pojok atas kanan itu ya, itu centang. Nah, di sini akan keluar notif the device is not activated. You can modify the network parameter after the device activation. Nah, teman-teman, disinilah saatnya teman-teman itu memasukkan password baru ya kan. Nah, untuk password yang sekarang ini kita tidak bisa menggunakan password yang memiliki kata seperti dengan username-nya gitu loh. Kalau username-nya admin, teman-teman nggak bisa menggunakan kata admin untuk passwordnya, harus di luar kata admin. Jadi bisa macam-macam tapi di luar kata adminnya, atau apalah pokoknya gitu ya kan. Nah, terdiri dari angka besar dan huruf kecil dan angka, huruf besar, huruf kecil dan angka ya.
Kemudian teman-teman enable connect, nanti akan diarahkan pada tampilan verification code. Verification kodenya saya isi biasanya caps lock ya, huruf besar kapital dengan kata QWERTY gitu saja. Kemudian activate, tunggu sebentar, nanti akan keluar notifikasi seperti activation sukses, iConnect service enable. Nah setelah enable, kita akan secara otomatis dibawa kepada tampilan untuk security questionnya ya. Nah teman-teman menggunakan ini untuk security question sebaiknya adalah yang teman-teman ingat, atau nama perusahaan teman-teman, nama bendera usaha teman-teman, supaya ketika terjadi lupa password teman-teman tidak perlu sampai masuk SDP tool. Di menu DVR-nya itu juga ada fasilitas untuk security question mode ya. Untuk saya biasanya tipikal saya kasih jawabannya nano security control, saya bagi 3. Nah setelah ada security question is set, hapus saja silang ya kan. Nah dari situ IP ini adalah IP bawaan 192.168.1.64. Administrator passwordnya masukkan seperti yang teman-teman buat tadi ya. Nah setelah itu modify. Setelah parameter modification complete, ini jangan lupa ya, ini sesuaikan dengan IP dengan jaringan di tempat teman-teman bekerja. Nah untuk subnet MAC-nya bawaan defaultnya ketika lokal itu 255.255.0.0. Jangan pakai itu ya, gunakan 255.255.255.0 karena itu adalah subnet MAC secara global gitu ya kan. Internasionalnya subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Nah, jangan mencentang enable DHCP. Gunakan enable connect saja. Nah, kemudian masuk ke IFMS 4200. Kita refresh. Nah, ketika sudah keluar nanti di security-nya notifnya sudah aktif ya kan. Baru centang add ya. Baru kasih nama terserah ya kan. Nah, passwordnya jangan lupa passwordnya diisi seperti yang teman-teman buat tadi. Nah kalau sudah terlanjur dirubah saja, dicentang, nanti di situ ada tanda tulis untuk memodifikasi passwordnya. Hapus yang lama, masukkan password baru yang sudah kita buat. Nah setelah dirubah passwordnya, maka untuk ini ya notifikasinya dia akan statusnya berubah menjadi online. Lalu masukkan ke grup, teman-teman masuk ke menu grup, di grouping dulu ya untuk CCTV agar bisa dalam satu menu. Caranya adalah tekan add group, teman-teman bisa memasukkan nama grup apapun ya kan sesuai selera teman-teman. Kemudian masuk ke encoding channel. Nah dari situ akan keluar CCTV depan dan kamera 1 ya. Centang semuanya. Nah kalau biasa ini harus keluar putih ya, kalau tidak keluar putih berarti teman-teman masih ada masalah dalam koneksinya itu settingannya. Centang semua, import. Nah setelah importing successful, masuk ke device atau main menu ya. Kalau nggak tahu main menu, masuk ke tombol kotak itu 4 main menu. Nah dari situ ada tes. Kalau nggak keluar tekan refresh ya. Nah itu tombol refresh itu. Setelah refresh, kamera akan muncul. Oke, sesederhana itu, sesimpel itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di tutorial-tutorial selanjutnya. Salam Rahayu.